Dan kita bersyukur semuanya dalam keadaan sehat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Berkat Tuhan senantiasa tercurah di kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mohon sekali supaya untuk semua audiens memute audionya, kecuali bagi yang bertugas saja nanti, supaya tidak mengganggu proses berjalannya ibadah kita pagi hari ini. Baik, kita akan mulai ibadah kita akan bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kasih dan kebaikan Allah yang begitu besar, yang dilimpahkan dalam hidup kami hari lepas hari. Berkat pemeliharaan-Mu begitu nyata dalam hidup kami, dengan kami boleh ada sampai hari ini, semua itu karena kasih dan kebaikan-Mu saja. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Bapa, kami masih bisa diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan, dan biarlah kami Tuhan boleh mempersiapkan hati kami untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam pujian, di dalam penyembahan, bahkan mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami Bapa selama proses ibadah berjalan, supaya semua boleh berjalan dengan lancar, terutama Tuhan untuk internet, supaya semuanya boleh berjalan lancar dan tidak ada gangguan apapun yang akan menghambat dalam proses ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang sudah ada, bahkan yang belum bisa join, bahkan yang belum join, Engkau Allah yang akan menjamah, menggerakkan hati mereka, dan berikan mereka kerinduan untuk boleh bersama-sama dengan kami, beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk bungkus kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu yang kudus, terutama untuk yang melayani hari ini, baik yang akan menjadi worship leader, main musik, liturgos, pembaca Alkitab, terlebih khusus lagi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang akan memakai mereka, mengurapi mereka secara khusus, sehingga Tuhan, pelayanan mereka Tuhan Yesus, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada selesai nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita, saya serahkan kepada Pastor Denny dan Ibu. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Yang di rumah, yang di luar rumah juga, yang di Bandung, yang di luar Bandung mungkin ada, Subang ya, yang di luar negeri juga mungkin ada. Ya, we are welcoming you join this online Sunday service. Kita nyanyikan sama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Bisa tampil teksnya. Saya yakin kita pun sudah hafal semua lagu ini. Iya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ya, namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, ada satu. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus.
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, Bapak Ibu, saat ini kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah, di hadapan Allah Bapa kita, untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya, Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-mu, dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bersama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan pertama terambil dari Yunus 3 ayat 10 sampai pasal yang keempat ayat yang ke-11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena yang mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah Ia.
dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu, sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan kedua di mute, jangan di unmute. Pembacaan Alkitab kedua diambil dalam Wahyu pasal 8 ayat 1-5. Materai yang ketujuh. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupa emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian yang dipimpin oleh Pak Dedi dan Ibu Rida. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pegang lagi dari awal pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik, itu belum di-mute, belum di-unmute Pak, Reverend. Oke. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita mohon pimpinannya. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangi hati kami,
agar kami mampu dengan telinga iman kami mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu. Dan kami diberikan kemampuan untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini kita boleh bersekutu bersama-sama dan mudah-mudahan sesuai dengan rencana kita. Kita akan bertatap muka, beribadah tatap muka pada bulan depan sesuai dengan rencana kita. Tetapi kita juga sambil melihat situasi yang ada. Jadi kita juga tentunya tidak sembarangan, tetapi kita juga harus dengar-dengaran pada petunjuk dari Tuhan. Kita bersyukur hari ini saya lihat ada Bapak Pendeta Agus Muji, luar biasa. Kelihatannya tambah senyum juga. Ada juga dari Kalimantan. Yang dari Kalimantan ada Leni, ya. Terus ada dari tetangga saya di Kanonang, yaitu Vero Meruntu, ya. Nah, itu ada beberapa dan lain-lain yang saya kira ada cukup banyak di antara kita yang bergabung pada hari ini. Ya, luar biasa. Nanti sesudah ibadah kita bisa sapa menyapa lagi. Dan dari Subang saya lihat, waduh begitu tekun sekali berkeliling. Saya tidak tahu mereka ini pakai HP kecil sehingga bisa lihat, atau mereka pakai televisi, ya. Nantilah kita pikirkan untuk bagaimana idenya Pak Denny taruh televisi di depan mereka sehingga HP bisa dikontak dengan TV dan mereka bisa melihat lebih besar lagi kita ini. Ya. Hari ini kita lihat Pak Denny dan Ibu boleh memimpin kita dalam puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Minggu depan Pak Henry dan Ibu boleh juga pakai gitar dan juga menyanyi bersama. Tapi kalau nggak salah Pak Henry yang khotbah. Dia lebih pilih khotbah daripada nyanyi. Ya. Tapi mudah-mudahan saya punya gitar. Ya, nanti saya dengan Ibu Hertina lah nyanyi. Cuma Ibu Hertina nada A, saya nada E, barangkali gitu ya. Nggak apa-apa. Ya. Ibu Rida dengan Pak Denny tadi, waduh suaranya itu memang betul-betul kompak. Nanti siapa lagi ya? Yang punya gitar itu boleh. Ya. Nanti dari Subang juga siapkan vokal grup, nanti kita kasih kesempatan nyanyi juga gitu ya. Nah, hari ini kita berbicara tentang kita mengikuti lectionary. Nah, ini kalau di gereja Anglikan bagi mereka yang baru join, firman Tuhan itu tidak dipilih oleh si pengkhotbah, tetapi itu kita mengikuti apa yang disebut dengan daftar bacaan Alkitab. Artinya apa? Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Jadi waktu lalu ya, saya lihat Pak Denny itu semangat membahas tentang Kidung Agung yang begitu romantis, begitu seksi, tetapi itu firman Tuhan. Orang Batak agak ini ya, risih untuk membaca itu ya. Tapi Pak Henry itu sudah banyak kemajuan. Dia juga ikut membaca dan menikmati itu ya. Tapi Ibu Adeke sambil senyum-senyum membaca itu. Ya intinya bahwa dalam waktu setahun atau sampai 3 tahun, kalau kita mengikuti lectionary, kita dapat membaca keseluruhan Alkitab dan kemudian kita merenungkannya. Jadi tidak pilih-pilih, tapi kita yakin Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Ya. Nah, yang berikut bahwa dengan kita bersama-sama seperti ini, kita juga mengikuti pengakuan iman yang sama. Bersama dengan semua gereja-gereja di seluruh dunia. Ya.
pengakuan iman itu adalah satu spirit kita bersama dengan gereja Tuhan Yesus. Gereja Tuhan Yesus itu bukan gereja Anglikan saja, atau gereja Baptis saja, atau gereja GBI saja. Tetapi gereja Yesus Kristus itu seluruh orang percaya di seluruh dunia, dan kita tahu hanya Yesus itu yang sebagai kepala gereja. Ya, Yesus itu kepala gereja. Itu yang disebut dengan gereja yang global, yang umum, yang menyeluruh. Dalam istilah bahasa Inggris itu adalah Katolik. Jadi Katolik itu bukan cuma dimiliki oleh Roma Katolik. Katolik itu artinya gereja semua dari generasi ke generasi. Kalau pakai umum atau am, itu nanti kita ada sangkut paut dengan angkutan umum lagi. Kalau di sana kan di Malaysia pakai angkutan am, ya, pelayanan am. Karena itu pelayanan umum gitu. Nah, tentu pengakuan iman kita, gereja kita bukan gereja yang umum, gereja umum atau global, bukan. Tapi gereja yang dibangun oleh Yesus dari awal. Tahun 1, 2, 3, tahun 1000, tahun 2000, itu semua orang yang sudah meninggal di dalam Kristus, mereka juga masuk di dalam persekutuan bersama kita. Cuma kita nggak bisa lihat mereka lagi. Tapi di tangan Yesus, mereka itu adalah satu anggota gereja dengan kita, di mana Yesus itu adalah kepala. Nah, ini yang disebut dengan Katolik. Ya, cuma K-nya kecil. Jadi nanti kalau di dalam pengakuan iman kita itu ada aku percaya akan gereja yang Katolik, itu artinya artinya menyeluruh, ya. Jadi jangan terlalu terlalu alergi dengan istilah Katolik karena kira-kira ini gereja Katolik. Oh, tidak. Ya, itu kalau Anda pergi ke luar negeri, tidak ada istilah yang ada istilah Katolik. Ya. Nah, hari ini kita mendapatkan sajian pembacaan Alkitab dari Yunus dan Wahyu. Kalau di Yunus tadi kita membacanya itu sepertinya begini, bahwa saya coba bagi share screen ini supaya kita bisa melihat pembacaan di Yunus itu ada beberapa hal yang ditekankan, ya. Sebentar ya, saya tampilkan supaya kita juga semua bisa lihat gitu ya. Nah, di sini ada ini Yunus, dimulai dari ayat 10 tadi. Saya sengaja garis bawahi itu karena ada di situ ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka Allah menyesal. Allah menyesal karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini adalah firman Tuhan, hukuman Tuhan, orang-orang Niniwe, ya. Tetapi ketika Allah mengubah rencananya itu, ya, ketika Allah mengubah rencananya itu, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah justru Yunus menyesal. Karena Yunus pengennya orang-orang Niniwe itu dihukum karena kejahatan mereka. Tetapi ingat, di sini Allah juga melihat pertobatan. Di sini kalau kita lihat bahwa pertobatan itu sangat penting loh. Pertanyaannya itu bagaimana, apa artinya bertobat? Bertobat itu bukan sekedar orang itu berhenti bikin dosa, bukan itu. Memang itu juga ada. Tapi yang paling penting yaitu bahwa mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi ketika orang-orang itu berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mereka menerima Tuhan itu dalam hidup mereka, mengakui akan siapa Dia, maka itu pertobatan yang paling utama atau paling ini sangat kita harus lihat bahwa dalam kehidupan kita itu Allah masih bermurah hati. Dan ingat bahwa penyesalan Allah itu, ya tentu di sini yang dimaksudkan dengan Allah menyesal seolah-olah Allah itu merubah rencananya, bukan karena itu, tetapi
di sini kita lihat bahwa Allah itu melihat perubahan hidup orang itu. Artinya begini, kalau kamu tetap dalam kegelapan, ya kamu terhukum di dalam kegelapan itu. Tapi ketika kamu berbalik kepada saya, maka Allah itu tidak segan-segan untuk memberikan kehidupan yang baik kepada mereka. Ya, kemurahan Allah itu seperti itu. Tetapi di sini kita lihat di ayatnya yang kedua, ya, ayat kedua kita lihat, dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Nah, ini doa Yunus ya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi ini doa dari Yunus, itu namanya doa apa ya? Membujuk Tuhan. Tuhan kan maha baik, Tuhan kan maha penyayang, Tuhan kan maha sabar. Tolong dong Tuhan, lepaskan kami dari malapetaka ekonomi yang susah gitu kan. Lepaskan kami dari COVID-19 ini. Jangan kami sakit, Tuhan kan maha baik. Tapi Tuhan menjawab Yunus dengan mengatakan, layakkah engkau marah? Dan di sini ada kata-kata yang sering diulang oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengulang itu artinya sangat penting. Perhatian. Lalu di ayat 6, Tuhan bilang begini, kalau aku mau membuat mereka bertobat, kamu tidak boleh marah. Kalau aku menghukum mereka, kamu juga tidak boleh senang. Lalu Tuhan bilang, firman Tuhan bilang pada kita ayat 6, lalu atas penentuan Tuhan Allah. Penentuan, jadi Tuhan menentukan, bukan kita yang menentukan. Inilah yang disebut dengan kedaulatan Allah atas hidup ini. Kalau Tuhan mau tumbuhkan sebatang pohon jarak, dan yang untuk menaungi Yunus, ya, agar ia terhibur pada kekesalan hatinya, Yunus sangat bersuka cita. Tapi jangan salah, sukacita itu bisa berubah. Berubah, ayat 7. Keesokan harinya, atas penentuan Allah lagi, datanglah seekor ulat, menggerek pohon jara itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu, berharap supaya mati. Orang kalau sudah berharap mati, itu yang disebut dengan depresi. Lebih baik aku mati daripada hidup. Nah, kita lihat di sini, seringkali di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, ada pesan Allah di situ. Ada pesan Allah. Kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi, ingat, ada penentuan Allah di sana untuk mengingatkan kita bahwa Allah sedang bekerja. Allah sedang bekerja. Oleh karena itu Tuhan selalu bertanya, layakkah engkau marah? Karena saya bikin pohon jarak seperti itu, selayaknya, lalu Yunus bilang, selayaknya lah aku marah sampai mati. Itu frustrasi, itu sudah menjurus kepada depresi tingkat menengah. Orang kalau udah depresi tingkat menengah pengen mati gitu, ya. Ingin bunuh diri. Ya. Makanya hati-hati dengan orang yang sudah mulai mengalami depresi. Dan seharusnya kalau kita ingin lepas dari depresi, sebelum depresi itu menggerogoti hidup kita, maka lihatlah kepada firman Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang menentukan kehidupan ini.
Nah, saudara-saudara sekalian, kedaulatan Allah itu menggema pada kitab Wahyu itu. Ya. Jadi di kitab Wahyu itu digambarkan tentang, kebetulan yang kita baca pada hari ini adalah pasal 8 dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu menggambarkan tentang 7 meterai. Dan pada pasal 8 ini, meterai terakhir dibuka. Nah, bicara meterai ini adalah kita bicara tentang timingnya Tuhan. Bahwa ada waktunya Tuhan untuk dia bertindak, menunjukkan kekuasaannya. Dan kita tidak bisa menentukan kapan itu. Tetapi arti meterai di sini ialah bahwa di meterai yang ke-6, di pasalnya yang ke-7, dia bicara tentang sesuatu, yaitu bahwa rupanya Allah menghargai mereka yang percaya kepadanya. Mereka yang percaya itu disebut sebagai orang-orang pilihan. Nah, sebelum meterai ke-7 ini dibukakan, maka Allah telah menandai orang-orang pilihannya itu, yaitu dengan meterai Allah sendiri. Tetapi ketika meterai itu dibukakan, maka ini juga berkaitan dengan penghukuman Allah. Tetapi kita tidak boleh bersikap begini. Syukurlah saya dipilih oleh Tuhan. Saya percaya kepada Yesus. Rasain mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka itu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, kita tidak boleh bersikap seperti itu. Karena apa? Yunus juga begitu rupanya. Makanya dia berapi-api pergi. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana kota Niniwe itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada yang disebut dengan last minute. Itu last minute itu adalah ada saat-saat terakhir di mana mereka itu berbalik kepada Tuhan dan kita kadang-kadang tidak tahu. Katakanlah seperti Osama bin Laden atau siapapun dia, ya, yang kita anggap penjahat di dunia ini, atau si tokoh komunis itu, si Stalin, atau yang lain-lain itu. Orang-orang PKI yang kita anggap, wah mereka ini adalah orang jahanam. Nah, tapi tunggu dulu. Penentuan itu ada di tangan Tuhan. Jangan sampai kita kaget tetangga kita yang pernah membakar gereja kita. Begitu kita masuk surga, loh, kok ada di sini? Dia ketawa, iya. Saya di sini karena waktu saya di rumah sakit saat-saat terakhir, sudah mau menghembus nafas terakhir, ada orang datang, salaman dengan saya, dan dia memperkenalkan diri, sayalah Yesus yang engkau aniaya itu. Lalu dia tundukkan kepala, dia bilang, sekarang ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Dan sesudah itu aku menghembuskan nafas terakhir dan saya tidak sadar lagi, dan saya ada di sini. Jadi kita itu, sikap kita itu adalah jangan kita kemudian merasa bahwa kita sudah selamat dan orang lain akan binasa. Kita juga tetap melihat kepada Tuhan yang punya kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya ada di tangan Dia penentuan itu. Lalu kita bagaimana? Nah, inilah penghargaan Tuhan kepada mereka yang sudah dipilihnya. Nah, ayat 1 dibilang begini, maka sunyi senyaplah di surga. Wah, surga pernah sunyi senyap loh. Dan berapa lama itu? Yohanes merasakan bahwa kira-kira setengah jam. Setengah jam, sunyi senyap setengah jam. Pertanyaannya, setengah jam itu lagi ngapain? Jawabnya, sama seperti Ibu Natalina bilang tadi, sebelum kita mulai ibadah, mari kita menenangkan diri kita dulu, saat teduh gitu. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa sunyi senyap ini adalah menenangkan diri di hadapan Tuhan untuk memulai suatu ibadah. Dan memang selanjutnya itu adalah suatu ibadah.
Ayat 1 sampai dengan ayat 4 itulah ibadah penyembahan kepada Tuhan, dimulai dengan sunyi senyap di surga. Sunyi senyap ini itu digambarkan sebagai satu satu saat teduh. Kesenyapan itu adalah suatu keheningan. Tetapi ada juga yang mengatakan begini, sunyi senyap ini artinya apa? Hiruk pikuk hilang. Hiruk pikuk hilang. Masa COVID-19 ini bisa kita gambarkan sebagai masa sunyi senyap, di mana tidak ada full band di satu gedung yang besar, di mana hanya kita sendiri yang ada di kesunyian Subang sana, kesunyian di kamar kita seperti yang saya alami saat ini. Dan saat-saat seperti inilah suara hati kecil, doa orang-orang kecil itu yang tidak terucapkan, itu justru sampai ke surga dan didengar oleh Tuhan. Sebab apa? Kata-kata kita terbatas. Kata-kata kita terbatas untuk mengungkapkan isi hati dan pergumulan kita. Tapi kata orang, ada saatnya di mana Allah memberikan kesempatan di kesunyian itu, doa-doa yang tidak terucapkan ini naik kepada Tuhan. Termasuk apa? Doa itu adalah keluh kesah. Misalnya, ya Tuhan, kok tetangga saya, kok saudara saya, mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Itulah, ya Tuhan, saya mau ungkapkan, tetapi doa saya nanti didengar oleh suami saya, dia tersinggung. Nanti didengar oleh istri saya, dia tersinggung. Dan saya kurang menyusun kata-kata untuk disampaikan kepada Tuhan. Tapi disinilah kita lihat, ada saat-saat di mana kesunyian itu, saat kesunyian itu, doa kita didengar oleh Tuhan. Nah, sesudah kesunyian itu, ibadah dimulai. Mulai dari mana? Dimulai dengan ketujuh malaikat. Nah, ketujuh malaikat ini itu adalah, kenapa 7? Kepercayaan umat perjanjian lama itu ada 7 malaikat yang disebut sebagai jenderalnya Yahweh, jenderalnya Tuhan. Siapa mereka itu? Mikael, Gabriel, Rafael, dan lain-lain. Ya, itu nama-nama ketujuh malaikat. Nah, mereka itu berdiri di hadapan Allah dan mereka diberi trompet. Sangkakala itu dikasih. Apa fungsi trompet itu? Trompet itu adalah membangunkan orang, memberi semangat pada orang, mulai berperang, mulai bersorak-sorai. Dan trompet itu adalah satu peringatan. Jadi kelihatannya di sini, kita adalah orang-orang dekatnya Tuhan. Para jenderal Tuhan itu, ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan trompet itu kepada kita. Jangan Anda berpikir, oh saya mau dekat dengan Tuhan, doa setiap hari, memberi persembahan kepada Tuhan. Tunggu dulu. Kalau Anda dikatakan dekat dengan Tuhan, Anda juga akan diberikan sangkakala itu. Sangkakala itu apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Jangan cuma enak dekat dengan Tuhan, tapi tidak mau terima tanggung jawab. Atau sebaliknya, Anda menerima tanggung jawab, tapi Anda tidak yakin bahwa Anda dihargai oleh Tuhan. Anda boleh begitu. Kedekatan dengan Tuhan adalah tanggung jawab juga harus dipikul. Apa tanggung jawab kita? Setelah kita bukan cuma dekat dengan Tuhan, tapi ketika kita terima Dia dalam hati kita, kita menyatu dengan Dia. Ketika kita menyatu dengan Dia, maka Dia pun akan beri tanggung jawab kepada kita. Ini tanggung jawab. Trompet ada di mulutmu. Apa itu? Beritakan Injil. Peringatkan orang-orang itu. Ya, Yeskiel 3:18, orang-orang itu akan binasa. Tapi kalau kamu diam, maka nyawanya, darahnya akan kutuntut daripadamu.
Inilah pesan firman Tuhan bagi kita. Tapi mungkin ada bertanya, itu malaikat lain itu siapa? Dalam keyakinan orang-orang Israel, karena ini adalah sastra apokaliptik, jadi sastra apokaliptik yang kita belajarlah di STT St. Paul. Ya, malaikat lain ini adalah disebut sebagai malaikat pembawa damai. Nah, malaikat pembawa damai ini adalah imam besar, tapi juga dia itu adalah bayang-bayang daripada Kristus. Dialah yang menjadi perantara antara kita, Bapa di surga dengan kita. Dia yang menjadi syafaat bagi kita. Oleh karena itu, dikatakan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama dengan doa semua orang kudus. Siapa orang kudus itu? Ya kita. Kita itu adalah orang-orang kudus. All saints. Itu orang-orang kudus. Bukan karena kita sudah jadi suci, tidak bikin dosa, bukan. Karena kita telah dikuduskan, disucikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. Dia tebus dosa kita, dia benarkan di hadapan Tuhan, sekalipun kita ini adalah orang-orang berdosa, kita diterima oleh dia karena kita percaya kepada Yesus. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Anda lihat di sini, satu penyembahan kepada Tuhan ialah kita bersama-sama melaksanakan tugas tanggung jawab. Ibadah kita itu lebih luas, bukan hanya kumpul di gereja. Ibadah kita itu bukan hanya nyanyi, bukan hanya kumpul-kumpul. Bahkan di sini dikatakan ibadah itu setelah saat teduh, mereka langsung diberikan tanggung jawab. Ibadah kita itu adalah bekerja, melayani orang lain, memperhatikan orang lain, dan mendoakan orang lain. Orang yang belum percaya kita doakan. Nah, Anda lihat di sini. Setelah kita laksanakan tanggung jawab kita, melayani orang lain siapapun dia, ya, dan kemudian mendoakan mereka, Anda lihat, waktu Tuhan akan datang. Ayat 5. Ngeri sekali, ngeri. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka apa yang terjadi? Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, tanda-tanda ini itu sudah dimulai, sedang terjadi. Tetapi di mana orang-orang pilihan Tuhan itu? Orang-orang yang percaya. Jangan khawatir. Bagi kita, dia telah mengambil seluruh hidup kita, baik kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan mati sekalipun. Tidak usah khawatir. Kita ada di dalam tangan dia. Karena itu, ketika terjadi sesuatu yang menyulitkan hidup kita, kita harus yakin meterai itu telah dibukakan. Bagi orang yang tidak percaya ini mengerikan. Tapi bagi kita, ada yang mengatakan meterai terakhir ini adalah Allah kemudian memisahkan orang-orang percaya. Dia lingkupi dengan tangannya, dia peluk kita. Artinya apa? Keadaan sekeliling kita itu boleh meratap tangis, tapi kita justru bersuka cita oleh karena apa? Di tengah-tengah penderitaan itu, dia menjamin kita dengan tangan kasih-Nya. Dan ini adalah iman kita. Dan kitab Wahyu ini adalah memuat satu pesan yang sangat dekat dengan situasi kita saat ini. Sementara kita menyaksikan mereka yang pergi oleh karena terserang COVID, sementara kita melihat orang itu berteriak-teriak oleh karena mereka mungkin kelaparan. Ada yang sedang sakit, ada yang sudah dalam keadaan mau mati, ada yang sudah mati. Tetapi kita tetap berdiri teguh. Justru di tengah-tengah penderitaan inilah kita dapat melihat bahwa Allah itu sedang melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, pesan daripada firman Tuhan melalui kitab Wahyu ini,
Terakhir dia katakan bertahan. Jangan terpengaruh dengan situasi di sekitar kita, termasuk juga yang menimpa kita. Ya, seorang tokoh terkenal namanya Benjamin Franklin, itu yang mantan presiden Amerika Serikat, dia bilang begini, ketika Anda itu sedang terjerumus dan Anda cuma tinggal memegang di satu tali dan ujung tali itu sudah tidak ada, di bawahnya itu ada jurang, maka dia katakan, ikatlah katanya ujung tali itu dan bertahan di situ. Maka Anda akan menang. Kitab Wahyu mengatakan kepada kita, penderitaan itu akan datang. Tetapi kita punya mindset yang baru untuk melihat penderitaan itu. Kita punya mindset yang berbeda ketika melihat penderitaan datang. Kesusahan boleh datang, kesulitan boleh datang. Tapi ingat bahwa kita ada di tangan Yesus. Anda pegang erat tangan dia karena tangan dia itu begitu kuat. Kalau tali tadi Anda memikirkan putus nggak, tangan Yesus ketika Anda pegang, tangan Yesus tidak akan pernah putus. Dia kuat, terlalu kuat dibandingkan dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Asalkan, seperti kata firman Tuhan, bertahan dalam iman, Anda akan menang. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami di dalam menghadapi saat-saat yang sulit seperti ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa badai pasti berlalu. Dan kami akan menikmati kemenangan dari firman-Mu. Karena Yesus adalah terlalu kuat dibandingkan persoalan-persoalan kami. Biarlah mata hati kami hanya memandang kepada Yesus. Dan kami dikuatkan oleh karena apa? Apapun yang menimpa kami, apakah itu sakit, kesulitan, bahkan kematian, kami tetap menang bersama Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk firman-Mu ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kita, dan kemudian kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita akan masuk di dalam doa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami terus mendukung dalam doa bagi pemerintah kami saat ini yang masih terus berjuang untuk mengendalikan pandemi yang sedang berlangsung saat ini, Tuhan. Tuhan Yesus berikan hikmat dan bijaksana-Mu kepada Presiden kami, Joko Widodo, dan semua jajaran di dalam pemerintahannya. Dan kami mau juga berdoa untuk bangsa kami ini, Tuhan. Di tengah situasi saat ini, biarlah kiranya mereka juga boleh bertemu dengan Engkau, Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini.
Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat Anglikan, khususnya di Bandung ini, Tuhan. Biarlah kiranya melalui situasi yang ada, kami juga semakin diberikan hati untuk sungguh-sungguh terus menjalin hubungan dengan Engkau dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani, hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kesulitan, kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan, untuk saat ini, baik jemaat-Mu, baik orang-orang yang ada di luar sana, yang saat ini sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami kesulitan, baik dari segi kesehatan maupun secara ekonomi maupun dalam hal yang lain Tuhan, sehingga membuat jiwa mereka tertekan, mereka mengalami stres dengan situasi yang ada yang terjadi sekeliling mereka. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya kekuatan yang daripada Engkau, penghiburan yang daripada Engkau, pengharapan yang daripada Engkau, itu boleh Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini juga kita akan menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui semua apa berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Diberikan kesempatan, mungkin Bapak Ibu bisa mengumpulkan di rumah dan kemudian mengirim kepada rekening gereja, atau saat ini mau mengirimkan kepada rekening gereja langsung, silakan. Ya, mungkin nomor rekeningnya boleh dikeluarkan. Nah, ini ada di room chat ya, 139-300-7889. Baik, kita akan masuk dalam doa dulu untuk persembahan kita. Bagimu-Lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu. Dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Sebelum menutup, kita akan bersama-sama menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh Pak Denny dan Ibu Rida. Silakan. Tuhan, baik, kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Satu pujian yang akan mengingatkan kita untuk tetap siap sedia. Karena kita punya Yesus Kristus Juru Selamat, pada waktu sangkakala pun berbunyi, kita tetap ada. Khususnya apabila nama kita dibacakan. Nama Ibu Natalin dibacakan, pastikan ada di situ.
karena punya Tuhan Yesus. Haleluya. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam hari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, pun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Berikutnya. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi berangkat. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Tuhan. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, menerima berkat-Nya. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam Putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Bersama kita katakan, amin. 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 Kita bersatu teduh sejenak. So amazing, God. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih buat Pastor Denny Ibu Rida yang sudah melayani dengan suara dan Sami-sami, Bu. talenta yang luar Terima kasih, Bu biasa. Talenta. God bless.